Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Wali kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru Bidang Studi SD Negeri 1 Poncowati, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu orang tua peserta didik dari kelas 1 sampai kelas 6 SD Negeri 1 Poncowati. Dan yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya cintai, anak-anakku semuanya, siswa dan siswi peserta didik SD Negeri 1 Poncowati tanpa terkecuali. Ya, artinya tanpa terkecuali, baik yang masih aktif maupun yang sudah alumni ataupun yang akan mendaftar baru di SD 1 Poncowati. Dan yang saya banggakan juga semua masyarakat, khususnya masyarakat Kampung Poncowati, dalam hal ini adalah Kampung Poncowati ataupun Kecamatan Terbangi Besar Kabupaten Lampung Tengah, umumnya kepada masyarakat Lampung Tengah. Ya, di sini saya Johan Kurniawan, SPD, selaku Kepala Satuan Pendidikan SD Negeri 1 Poncowati, mengajak kepada orang tua siswa, kepada Bapak dan Ibu Dewan Guru, dan kepada anak-anakku semuanya peserta didik SD Negeri 1 Poncowati, juga kepada masyarakat Kampung Poncowati dan umumnya Lampung Tengah. Sebentar lagi kita akan menyambut pembelajaran tatap muka 100%. Mudah-mudahan SD Negeri 1 Poncowati termasuk SD yang bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka 100%. Semua saya harapkan mendukung, guru, orang tua, dan juga siswa mendukung program ini agar kita semuanya bisa melakukan belajar mengajar dengan baik, dengan lancar, tanpa hambatan suatu apapun. Juga saya berharap segera akan dilakukan kegiatan-kegiatan di luar KBM seperti ekstrakurikuler. Ya, di sini kita akan berupaya memfasilitasi apa-apa yang dimiliki, potensi-potensi yang dimiliki oleh anak-anak agar SD 1 Poncowati lebih maju, SD 1 Poncowati lebih berjaya, SD 1 Poncowati lebih disukai oleh anak-anak. Karena apa? Karena prestasinya, karena kepeduliannya terhadap siswa, terhadap kompetensi siswa ataupun yang lainnya. Program yang pertama dijalankan, saya berharap anak-anak segera mendaftarkan diri untuk bisa ikut, ya, berpartisipasi, ikut peran aktif memajukan SD 1 Poncowati dalam hal persiapan upacara bendera yang sudah lama memang belum kita laksanakan kembali. Jadi saya berharap Senin besok kita akan upacara bendera. Untuk itu saya minta dukungan untuk anak-anak semua yang siap dari kelas 4, 5, dan 6 untuk mendaftar, biar nanti bisa kita latih, ya, kita persiapkan dengan baik, kita jadwalkan latihan supaya pada saat pengibaran bendera, pada saat kita melakukan upacara, kita betul-betul hikmat dan berjalan dengan baik. Berikutnya juga saya antisipasi berpesan kepada anak-anak untuk terus menggunakan masker, untuk terus menjaga jarak, untuk terus mencuci tangan, ya, dan juga termasuk menghindari kerumunan dan lain sebagainya.
Kenapa? Semua demi kebaikan kita bersama. Ya, untuk itu kepada anak-anak, kepada ibu dan bapak guru di sekolah maupun kepada saya pribadi, ayo kita bersama-sama jaga jarak atau jaga 5M yang biasa kita sebut. Anak-anakku semuanya, mari kalian daftarkan diri kalian ikut ekskul atau ikut kegiatan apapun yang ada di sekolah. Majukan sekolah. Ekskul akan segera kita mulai. Bukan cuma pramuka, tapi olahraga pun akan kita upayakan. Ya, olahraga bisa kita upayakan, pramuka bisa kita upayakan, termasuk seni kita maksimalkan, ya. Termasuk juga yaitu Olimpiade atau KSN, kompetisi sains nasional. Jadi ada 3 kategori ekskul di sekolah. Yang pertama KOSN, itu berkaitan dengan olahraga termasuk dengan pramuka dan lain sebagainya, itu tadi masuknya. Yang kedua adalah FLS2N, Festival Lomba Seni Siswa Nasional, yang di situ ada pantomim, ada solo song, ada seni tari dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu KSN, kompetisi sains nasional, yaitu tentang matematika dan IPA, ya. Jadi mari mulai dari sekarang persiapkan, terus daftar ke Pak Johan, ya. Semua anak-anak yang mau ikut kompetisi-kompetisi ini yang saya sebutkan tadi, daftar, ikut dalam ekskulnya. Contoh tadi saya bilang, ya, yang ingin ikut dalam bidang olahraga segera daftarkan. Apa keunggulannya? Cabang olahraga apa? Nanti kita coba fasilitasi, ya. Yang bisa KSN, seni, juga siapa gitu ya, mendaftar ke saya. Nanti setelah ini langsung kita fasilitasi, kita adakan ekstrakurikuler supaya SD kita menjadi SD yang betul-betul diharapkan oleh masyarakat Lampung Tengah, khususnya masyarakat Poncowati dan sekitarnya. Bapak dan Ibu, orang tua peserta didik yang saya hormati, yang saya banggakan, termasuk anak-anakku semuanya, kewajiban untuk mendidik siswa itu ada di kita semuanya. Guru memiliki kewajiban, orang tua juga sangat memiliki kewajiban, bahkan lebih banyak kewajiban kepada orang tua ketimbang kepada guru. Tapi juga sama, siswa juga memiliki kewajiban yang lebih penting, yaitu untuk belajar, terus mengembangkan dirinya. Ya, dunia kerja, dunia yang semestinya akan kita capai nantinya setelah sekolah, itu menuntut kita bukan hanya sekedar pintar 1+1 atau hanya sekedar pintar berbahasa Indonesia yang baik saja, tapi etika juga dipahami di sini. Ketika kita bisa berbahasa bagus, etikanya bagus, berbahasanya sopan, santun, insya Allah orang lain pun akan hormat kepada kita. Terus apa? Kecerdasan tanpa adanya sopan santun, tanpa adanya karakter yang baik, disiplin yang tinggi, kejujuran yang maksimal, tentunya di sini juga akan kesulitan dalam bekerja nanti. Untuk itu, kepada anak-anakku semuanya saya berpesan, fokus kepada diri kalian. Kekuatan kalian apa? Kalian pintar olahraga? Bilang dengan Pak Johan, bilang dengan guru-guru SD 1 Poncowati, kita akan support ke olahraganya. Anak-anak yang pintar matematika, IPA dan lain sebagainya, bilang dengan gurunya, bilang dengan Pak Johan, kita akan fasilitasi bagaimana kalian bisa mengembangkan potensi itu. Kalian bisa dalam kerajinan tangan, kalian bisa menari, kalian bisa dalam olah vokal, kalian bisa dalam pantomim. Bilang dengan Bapak dan Ibu guru, bilang langsung dengan Pak Johan, kita akan fasilitasi. Termasuk apa? Ketika kalian memiliki kemampuan dalam hal kerohanian, misalkan baca Qur'annya bagus, sholatnya bagus, ngajinya bagus dan lain sebagainya, bilang dengan Pak Johan atau guru-guru yang lain, kita akan fasilitasi. Ada anak yang pintar azan, ayo tunjukkan azan. Kita hidupkan itu musola,
Tiap hari ada yang azan di sana ketika nanti waktunya sholat berkumandang. Ada yang mencoba biasakan untuk sholat duha dan lain sebagainya. Ayo, sepenuhnya Pak Johan ada di sini untuk kita semuanya, untuk anak-anak semuanya, untuk kemajuan guru-guru, untuk kemajuan orang tua siswa, untuk bisa bersinergi bareng-bareng. Ya, berikan masukan Bapak dan Ibu, beri masukan semua stakeholder kepada kami di sekolah, supaya kami tahu kelemahan-kelemahan kami, keunggulan-keunggulan kami yang bisa kami jadikan pedoman untuk lebih maju. Bapak dan Ibu guru SD 1 Poncowati, ayo kita bergandengan tangan, kita terus support, kita terus gali potensi-potensi anak-anak. Jangan sampai ada anak yang memiliki potensi tapi tidak bisa kita lihat. Maka itu ayo kita selalu belajar, selalu buka wawasan, selalu buka kembali buku, selalu belajar dari pengalaman, baik itu pengalaman pribadi maupun pengalaman teman-teman yang lain. Karena pengalaman itu adalah guru yang terbaik untuk kita. Mari kita semuanya bersinergi. Mohon maaf Bapak dan Ibu, orang tua siswa di rumah, saya minta dukungan dari orang tua semuanya, dari masyarakat semuanya, untuk memajukan SD 1 Poncowati. Jangan sampai saya dibiarkan salah. Jangan sampai saya dibiarkan membangun SD 1 sendiri. Tapi ayo mari bergotong royong dengan saya, bangun SD 1 Poncowati, bangun SD tempat anak didik kita ini belajar. Ayo, mau dijadikan apa sekolah itu tergantung dari orang tua, guru, siswa, dan kepala sekolah. Tanpa kita semua bersinergi, SD 1 bukan apa-apa. Maka itu saya minta sekali lagi kepada orang tua siswa, kepada siswa semuanya untuk bekerja sama. Mari yang belum baik kita perbaiki, yang sudah baik kita tingkatkan. Ya, di sana sini masih ada kekurangan, mari saling kita diingatkan agar kekurangan itu bisa menjadi lebih baik, bisa menjadi sebuah kekuatan yang bisa kita bangun. Anak-anakku semuanya, juga saya menghimbau kepada anak-anak semuanya. Ketika kalian memberi jajan, ayo kenali jajanan itu. Apakah jajanan itu sehat atau tidak? Apakah jajanan itu mengandung formalin, borak, atau pewarna buatan, atau pewarna yang lainnya, ataupun bahan-bahan kimia lainnya? Coba dikenali. Jangan sampai kita yang tidak tahu apa-apa ini, artinya tidak tahu apa-apa itu, kita tinggal makan, kita tinggal mengkonsumsi, tapi nanti hasil akhir ketika kita tua ternyata badan kita bermasalah. Kenapa? Karena mungkin bahan-bahan yang tidak tahu dibuat oleh si penjual. Si penjual juga saya minta kepada teman-teman semua, saya tidak melarang kepada Anda, kepada kalian semua, kepada Bapak dan Ibu pedagang-pedagang yang ada di SD 1 Poncowati. Saya tidak melarang. Bahkan saya mengharapkan nanti, harapan saya setelah bisa semuanya masuk tatap muka, kantin akan kita buka. Bapak Ibu saya persilahkan masuk di dalam untuk mengelolanya sendiri. Ya, saya tidak akan mengintervensi, tapi tolong yang saya tekankan adalah jaga kualitas makanan itu, kesehatan makanan itu. Jangan sampai makanan yang tidak sehat kita berikan kepada anak-anak. Termasuk apa? Jaga lingkungan. Ketika ada kotor atau lingkungannya memang masih banyak debu dan lain sebagainya, mari kita bersinergi. Bantu saya memajukan SD 1 Poncowati melalui kantin sehat. Jadi saya berharap dengan Bapak Ibu semuanya, saya berharap kepada orang tua semuanya, kita sama-sama mengawasi, ya, mengawasi anak-anak kita untuk bisa melakukan sebuah inovasi, memulainya dari hal yang kecil tapi baik, ya. Termasuk saya mohon kepada orang tua siswa, bekali anak-anak dengan makanan dari rumah. Sebelum masuk sekolah, harapan saya semua guru, semua siswa itu sudah sarapan. Jadi sudah bisa menerima materi,
sudah bisa menerima pelajaran, termasuk gurunya sudah mampu menyampaikan materi pelajaran dengan baik karena sudah ada suplemen makanan yang dimasukkan dalam badan kita. Sudah ada asupan gizi yang akan mendorong pola pikir kita menjadi lebih baik. Jangan kita masuk sekolah tapi kita belum ada persiapan apa-apa, bahkan sarapan pun belum. Sekali lagi, saya mohon dukungan dari semua pihak, orang tua siswa, guru, masyarakat Kecamatan Terbangi Besar khususnya Poncowati, juga kepada anak-anakku semuanya. Jajan yang bagus ya, jajan yang sehat ya, minum yang sehat ya. Apalagi jangan lupa 3M-nya. Jangan lupa juga ingatkan selalu teman-teman yang melanggar 3M. Diingatkan ya. Terus ketika masuk sekolah selalu dengan senyum, dengan ramah, kita pelajari itu. Kenapa? Dengan ramah, dengan senyum, semuanya akan menjadi lebih indah. Itu saja kurang lebihnya dari saya. Sekali lagi, mari kita bergabung untuk memajukan SI1 lebih baik. Daftarkan dirimu untuk ikut ekskul apapun itu. Ekskul yang pertama akan kita mulai besok. Setelah kalian ada pendaftar, kalian masuk semua daftar, saya akan mulai, yaitu apa? Latihan untuk persiapan upacara bendera, yaitu pasukan pengibar bendera. Kita cari sebanyak-banyaknya untuk anak-anak bisa melakukan upacara dengan baik. Selanjutnya nanti ekskul berikutnya akan menyusul. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.